Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siswa-siswi kelas 9. Pada video kali ini kita akan belajar tentang contoh soal dan pembahasan ujian sekolah matematika SMP Jepara tahun pelajaran 2020-2021. Untuk bagian yang pertama, di sini hanya 8 soal yang akan kita bahas. Untuk soal berikutnya akan disampaikan pada video yang lain. Oleh karena itu, silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Soal yang pertama, ini tentang operasi hitung pada bilangan bulat ya. Hasil dari 4 kali negatif 12 dikurangi 24 dibagi negatif 8 ditambah negatif 15 adalah titik-titik-titik. A negatif 66, B negatif 60, C negatif 24, D negatif 6. Untuk mengerjakan soal operasi campuran, ingat, kerjakan dulu soal atau hitungan yang di dalam kurung. Kemudian setelah itu kerjakan perkalian dan pembagian, kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena di sini tidak ada operasi yang di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu perkalian dan pembagian. 4 dikali negatif 12, yaitu negatif 48, dikurangi 24 dibagi negatif 8, yaitu negatif 3, sehingga menjadi negatif 48 dikurangi negatif 3 ditambah negatif 15. Di sini ada dua tanda, bisa kita selesaikan dulu. Dikurangi negatif itu sama artinya ditambah, berarti menjadi negatif 48 ditambah 3 ditambah negatif 15. Penjumlahan, maka kita kerjakan dari yang paling kiri atau dari depan. Negatif 48 ditambah 3, yaitu negatif 45 ditambah negatif 15. Hutang 45 ditambah hutang lagi 15 sehingga masih hutang atau negatif, yaitu negatif 60. Untuk soal kedua, di sini masih operasi pada bilangan tetapi melibatkan bilangan berpangkat negatif. Setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 kali 10 pangkat negatif 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Untuk memompa darah sebanyak 21 liter, jantung berdetak sebanyak titik-titik kali. A. 147, B. 300, C. 1470, D. 3000. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tentukan dulu operasi yang akan digunakan. Di sini, setiap detak jantung itu memompa 7 kali 10 pangkat negatif 2. Yang diinginkan adalah 21 liter, maka berapa kali? Maka yang kita gunakan adalah pembagian, yaitu volume darah ini dibagi dengan volume yang dipompa dalam 1 kali per detak, yaitu 7 kali 10 pangkat negatif 2. Maka banyak detak jantungnya adalah 21 dibagi 7 kali 10 pangkat negatif 2. 21 kita bagi 7, yaitu 3. Kemudian 10 pangkat min 2 ini sebagai penyebut, maka dia menjadi 10 pangkat 2 karena 1 per 10 pangkat min 2 itu sama artinya dengan 10 pangkat 2. Sehingga 3 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 nilainya 100, 3 dikali 100 yaitu 300. Untuk soal nomor 3, ini berkaitan dengan operasi pada bentuk akar. Bentuk sederhana dari 7 akar 12 dikurangi 5 akar 27 ditambah 12 akar 3 adalah titik-titik-titik. A. 14 akar 3, B. 13 akar 3, C. 12 akar 3, D. 11 akar 3. Nah, untuk mengerjakannya, ingat bilangan yang di dalam akar ini harus sejenis dan bentuk akarnya atau pangkat akarnya harus sama. Maka oleh karena itu kita samakan dulu dalam bentuk akar yang terkecil, akar 3. Berarti 12 dan 27 kita rubah menjadi titik-titik kali 3.
7 akar 12 dikurangi 5 akar 27 ditambah 12 akar 3 akan sama dengan 12 kita rubah menjadi 4 kali 3, berarti 7 akar 4 kali 3 dikurangi 5 akar 27 dirubah menjadi 9 kali 3, berarti 5 akar 9 kali 3 ditambah 12 akar 3. Kemudian 4 dan 9 ini kita akar. Akar dari 4 itu 2, berarti menjadi 7 kali 2 akar 3 dikurangi 5 dikali akar dari 9 yaitu 3. 5 kali 3 masih ada akar 3 ditambah 12 akar 3. 7 dikali 2 akar 3 itu 14 akar 3. 5 dikali 3 akar 3 itu 15 akar 3. 14 akar 3 dikurangi 15 akar 3 ditambah 12 akar 3. Pengurangan dan penjumlahan kita kerjakan dari depan atau yang paling kiri. 14 akar 3 dikurangi 15 akar 3 yaitu negatif akar 3, masih ditambah 12 akar 3. Negatif 1 akar 3 ditambah 12 akar 3 yaitu 11 akar 3. Negatif 1 ditambah 12 masih 11 dan mengandung akar 3. Sehingga jawabannya adalah 11 akar 3. Soal keempat, ini salah satu contoh soal yang hampir sama dengan soal AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Untuk membuat 30 bungkus wingko babat diperlukan bahan-bahan utama sebagai berikut. Kelapa 300 gram, tepung ketan 150 gram, gula pasir 200 gram, santan 100 ml. Santi ingin membuat wingko babat, namun bahan yang ia miliki hanya kelapa sebanyak 750 gram yang akan digunakan semuanya untuk membuat wingko babat. Ia pun ingin membeli bahan-bahan yang lainnya. Pernyataan yang benar berdasarkan situasi tersebut adalah: A. Santi perlu membeli tepung ketan sebanyak 300 gram. B. Santi perlu membeli gula pasir sebanyak 500 gram. C. Santi perlu membeli santan sebanyak 400 ml. D. Banyak wingko babat yang dapat dibuat Santi adalah 60 bungkus. Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka kita gunakan perbandingan senilai ya. Ini bahan yang dibutuhkan kalau secara umum tadi yaitu kelapa 300 gram, tepung ketan 150 gram, gula pasir 200 gram, santan 100 ml menghasilkan 30 buah. Sedangkan kondisi yang dimiliki Santi adalah kelapa 750 gram. Maka kita sederhanakan dulu 300 banding 750. Kita nyatakan perbandingannya. Masing-masing kita bagi dengan 150 diperoleh perbandingannya 2 banding 5. Sehingga jika dia mempunyai 750 gram kelapa, maka kebutuhan ketannya adalah, ketan di sini untuk yang dimiliki tadi adalah 5, berarti 5 per ini yang normal 5 per 2 dikali ketan ketika menghasilkan 30 buah dikali 150. 5 per 2 kali 150 yaitu 375 gram. Kemudian gula pasir, karena kita membuat 5 bagian berarti 5 per 2 dikali 200 yaitu 500 gram. Santan kita membuat 5 bagian berarti 5 per 2 dikali 100 yaitu 250. Kemudian yang dihasilkan adalah 5 per 2 dikalikan dengan 30. Yang dihasilkan adalah 75 buah. Maka dari 4 pernyataan tadi yang benar adalah Santi perlu membeli gula pasir sebanyak 500 gram. Soal kelima ini tentang pola bilangan. Ini juga soal HOTS ya, soal yang tergolong cukup sulit, tapi kalau kita rajin berlatih insya Allah menjadi mudah. Ini tentang menara mini. Di antara cara melatih kreativitas anak adalah dengan memanfaatkan kubus yang digunakan untuk menyusun suatu bangunan seperti menara mini sehingga membentuk suatu pola seperti gambar berikut.
Menara ke-1 ada 4 buah kubus, menara kedua ada 9 kubus. Kemudian menara ketiga di sini ada 16 kubus. Ali dan Ahmad masing-masing mempunyai 52 kubus dan 65 kubus dengan ukuran sama. Keduanya ingin menyusun kubus-kubus tersebut sehingga membentuk menara sebagaimana pola di atas. Pernyataan yang benar berdasarkan informasi tersebut adalah A. Ali membutuhkan 48 kubus guna membentuk menara ke-6. B. Ali dapat menyusun sampai menara ke-6 dan ada sisa 3 kubus. C. Ahmad membutuhkan 63 kubus guna membentuk menara ke-7. D. Ahmad dapat menyusun sampai menara ke-7 dan ada sisa 2 kubus. Untuk menjawabnya, kita buat polanya terlebih dahulu. Pola pertama, di sini ada 4 buah kubus. Pola kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pola ketiga, 9 ditambah dengan 7, yaitu 16. Kemudian, di sini kalau kita lihat selalu bertambah bilangan ganjil ya. Bertambah 5, bertambah 7, bertambah 9, bertambah 11, berarti 16, 25, 36, 49, 64 untuk suku ke-7. Sehingga jika Ali memiliki 52 kubus, maka Ali dapat membuat sampai menara ke-6. Dia membutuhkan 49, berarti masih sisa 3 kubus. Jika Ahmad mempunyai 65 kubus, berarti Ahmad bisa menyusun sampai pola ke-7, sisa 1 kubus. Sehingga dari 4 buah pernyataan tadi, yang benar adalah Ali dapat menyusun sampai menara ke-6 dan ada sisa 3 kubus. Soal ke-6 yaitu tentang bentuk aljabar. Bentuk sederhana dari X dikali 5X kurang Y tambah 3Z dikurangi 2X dikali X tambah 3Y kurangi 2Z adalah titik-titik-titik. A. 3X kuadrat kurangi 7XY kurangi XZ. B. 3X kuadrat kurangi 7XY ditambah 7XZ. C. 3X kuadrat ditambah 5XY dikurangi XZ. D. 3X kuadrat ditambah 5XY ditambah 7XZ. Untuk mengerjakannya, kita kalikan menggunakan sifat distributif. X kita kalikan dengan ketiga suku di belakangnya, kemudian min 2X kita kalikan semua bilangan dalam kurung di belakangnya. X dikali 5X, 5X kuadrat. X dikali min Y, min XY. X dikali plus 3Y menjadi plus 3XZ. Kemudian ini dengan tandanya ya, min 2X dikali X berarti min 2X kuadrat. Min 2X dikali plus 3Y berarti min 6XY. Min 2X dikali min 2Z, min kali min berarti positif ya, positif 4XZ. Kemudian kita dekatkan yang sejenis. 5X kuadrat sejenis dengan min 2X kuadrat. Min XY sejenis dengan min 6XY. 3XZ sejenis dengan 4XZ menjadi 5X kuadrat dikurangi 2X kuadrat dikurangi XY dikurangi 6XY ditambah 3XZ ditambah 4XZ. 5X kuadrat kurangi 2X kuadrat itu 3X kuadrat. Min XY dikurangi min 6XY, min 1 kurangi min 6 itu min 7XY, ditambah 3XZ ditambah 4XZ yaitu 7XZ. Sehingga jawabannya adalah 3X kuadrat dikurangi 7XY ditambah 7XZ. Soal ke-7 tentang materi himpunan, materi di kelas 7. Banyak siswa di suatu kelas ada 36 orang. Sebanyak 18 orang memilih kegiatan ekstrakurikuler paskibra, 15 orang memilih kelompok ilmiah remaja, dan 7 orang memilih keduanya. Banyak siswa yang tidak memilih keduanya adalah, di sini soal tentang himpunan, maka kita gambarkan dengan diagram Venn ya. Untuk kumpulan siswa yang memilih kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kita namai himpunan P. Kemudian himpunan siswa yang memilih
ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja kita namai himpunan K. Di sini yang kita isikan dulu adalah yang menyukai keduanya, yaitu sebanyak 7 orang. Kemudian yang menyukai paskibra saja, berarti 18 dikurangi 7, yaitu 11. Kemudian yang menyukai KIR saja, yaitu 15 dikurangi 7, yaitu 8. Nah, yang ditanyakan yang tidak menyukai atau tidak memilih keduanya, yaitu X ini di luar lingkaran, masih di dalam persegi panjang. Maka untuk mencari banyak siswa yang tidak memilih keduanya atau X, yaitu seluruhnya 36 siswa dikurangi yang sudah ada. 36 dikurangi dalam kurung 11 ditambah 7 ditambah 8. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 11 ditambah 7, 18 ditambah 8 yaitu 26. 36 dikurangi 26 yaitu 10 orang. Soal ke-8 tentang taksi pilihan. Sebuah perusahaan taksi A dan taksi B menawarkan tarif sebagai berikut. Taksi A, tarif awalnya adalah 6.000, kemudian pada kilometer pertama, ketika sampai kilometer pertama menjadi 9.500. Untuk kilometer yang kedua atau 2 kilometer yaitu 13.000 dan seterusnya. Kemudian taksi B, tarif awalnya 9.000, kemudian ketika sudah menempuh 1 km menjadi 11.000, menempuh 2 km menjadi 13.000, dan seterusnya. Ibu Nani ingin belanja ke swalayan Rame yang berjarak 12 km dari rumahnya. Agar diperoleh biaya yang lebih murah, taksi manakah yang harus dipilih Ibu Nani? A. Taksi A karena lebih murah 13.000. B. Taksi B karena lebih murah 13.000. C. Taksi A karena lebih murah 15.000. D. Taksi B karena lebih murah 15.000. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi tentang taksi mana yang dipilih Bu Nani, maka ada banyak cara yang bisa digunakan. Boleh dikerjakan manual, dihitung satu persatu sampai dengan 12 km. Dengan cara di sini yang pertama 6.000 menjadi 9.500, berarti dia bertambah 3.500. Dilanjutkan terus ditambah 3.500 sampai menempuh 12 km. Kemudian yang taksi B dia selalu bertambah 2.000, maka kalian lanjutkan ditambah 2.000 terus sampai 12 km. Nah, dengan cara manual seperti itu boleh. Memakai cara fungsi boleh, atau memakai barisan juga boleh. Nah, di sini alternatif yang saya gunakan yaitu barisan aritmatika. Kita mencari suku ke N di sini. Dengan untuk yang taksi A berarti suku pertamanya hanya 6.000. Bedanya adalah 9.500 kurangi 6.000 yaitu 3.500. Kemudian banyak sukunya ada 13. Di sini 12 kilo ditambah awalan, berarti semuanya ada 13. Rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Hanya 6.000 ditambah N-nya 13, jadi 13 kurangi 1 dikali nilai B-nya 3.500. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, 13 kurangi 1 yaitu 12. 6.000 ditambah 12 kali 3.500. Penjumlahan perkalian, kita kerjakan dulu yang perkalian. 12 dikali 3.500 yaitu 42.000. 6.000 ditambah 42.000 yaitu 48.000. Ini untuk taksi A. Sedangkan taksi B, suku pertamanya 9.000, bedanya 11.000 kurangi 9.000 yaitu 2.000. Dan N-nya adalah 13. Kita masukkan ke rumus yang sama. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B, berarti 9.000 ditambah 13 kurangi 1 dikali 2.000. 13 kita kurangi 1 dulu, yaitu 12. 9.000 ditambah 12 kali 2.000. 12 dikali 2.000 adalah 24.000.
9.000 ditambah 24.000 yaitu 33.000. Nah, ternyata taksi B lebih murah 15.000. Jadi, taksi yang dipilih adalah taksi B karena lebih murah 15.000. Nah, demikian pembahasan bagian yang pertama untuk nomor 1 sampai nomor 8. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Untuk soal yang berikutnya, silakan ditunggu pada video yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.